Hai semua. Hai, halo. Halo Roda. Nanti ini kita bentar lagi bakalan diskusi bersama Kak Sheila. Nih kita tunggu dulu kali ya Kak Sheilanya datang. Hai, halo semua. Hai. Makasih udah datang. Ini kita lagi tunggu Kak Sheila dulu nih. Kali ini kita akan diskusi tentang membangun bisnis secara efektif bagi pemula bersama Kak Sheila. Ini kita lagi tunggu Kak Sheilanya datang dulu nih. Kak Sheila. Mana? Hai, halo. Nih udah datang. Jadi kali ini kita akan diskusi tentang membangun bisnis secara efektif bagi pemula. Nah, nanti kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya bareng sama Kak Sheila. Nah, ini dia. Hai Kak Sheila. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Gimana nih Kak kabarnya? Udah lama banget gak Sorry ya, live-nya harus di mobil. Oh iya. Lagi ngapain nih Kak? Baru siap bongkar dekor. Oh. Ih, sibuk banget nih Kak, Refleksinya meskipun udah. lagi ini. Alhamdulillah. Nih kita Menyibukkan diri. udah rame kali ya, belum? Atau kita mulai aja kali ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita akan diskusi, tanya-tanya, ngobrol bareng sama Kak Sheila. Nah, diskusi kali ini itu tentang membangun bisnis secara efektif bagi pemula. Nah, Kak Sheila nih, gimana nih Kak kabarnya? Baik kan ya Kak? Alhamdulillah, luar biasa baik. Ini gimana nih Kak? Bisnis Kakak lancar nih Kak? Selama COVID ini kan gimana nih kegiatan Kakak? Alhamdulillah kalau dibilang lancar, lancar, cuman ya pasti nggak selancar biasanya karena ya, kita tahu lagi masa pandemi kayak gini, semuanya pada terhambat kan. Dan ini pun alhamdulillah setelah lebaran ini yang mulai lumayan ramai lagi. Kalau untuk dekor sendiri ya, orang buat acara gitu. Tapi waktu masa pandemi kemarin sebelum puasa itu dan puasa itu memang sama sekali nggak ada kan, karena ya orang pada nggak berani buat acara, pada nggak diizinin dan sebagainya gitu. Oh iya. Cuman kalau setelah lebaran ini alhamdulillah kalau dibilang lancar, tapi nggak biasanya gitu, nggak kayak biasanya. Oh iya bentar, ini yang udah datang nih bisa tanya-tanya aja, bisa Ya boleh masukin silakan. pertanyaan di bawah. Terus atau kita langsung aja ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Boleh. Pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan dari aku dulu nih Kak. Ya boleh. Kakak dari sejak kapan nih Kakak mulai merintis bisnis kan pertama kali membuat bisnis? Kakak mulai pertama kali kapan Kak? Kalau bisnis sendiri sih udah lama. Sebenarnya kalau dibilang bisnis itu kebetulan dari SMP udah hobi jualan-jualan gitu kan, tapi masih bisnis kecil-kecilan yang dulu kayak yang lagi viral gelang-gelang tangan gitu, terus yang cash skin HP ya, dulu kan masih zamannya skin HP, skin HP BB gitu kan, Yang di print itu ya, iya tahu. Skin laptop, Iya, skin Android ya kan. Nah, jadi dari SMP udah mulai jualan pelan-pelan gitu. Terus sampai ada gelang kulit. Dulu belum heboh gelang kulit,
alhamdulillah Kak udah jual gitu kan. Dan itu memang itu pesan kebetulan, bukan kita yang buat sendiri gitu kan. Terus pelan-pelan kalau usaha dekor sendiri dimulainya tuh dari 2015 waktu SMA kelas 3 akhir kalau nggak salah ya, mau selesai gitu kan. Cuman kalau ayam doer sendiri itu baru Oh ya. jalan setahun lah lebih kurang, insya Allah. Alhamdulillah. Hmm. Ini udah banyak juga nih yang, iya udah banyak, udah rame banget nih. Oh ya Kak, ini deh penasaran, Kakak di Banda Aceh COVID-nya kayak gimana nih Kak keadaannya sekarang? Maksudnya kan Gimana? kedengeran nggak sih? Halo. Ya, dengar. Oh ya, kan kalau kasus dengar kasus di COVID di Banda Aceh sendiri kan udah lumayan naik ya katanya ya. Ya, benar. Itu berpengaruh sama ini nggak, apa, ayam doer Kakak yang sekarang? Apa udah buka mulai jalan bisnisnya atau? Kebetulan kita udah buka dari hampir setahun ya, ini bulan 9 ini setahun insya Allah. Tapi kalau dibilang ngaruh kali gitu, karena apa? Soalnya kan kita nih sistem jualannya tuh dari pagi sampai malam. Apalagi sekarang COVID ini kan makin lama semakin menambah gitu kan. Dan kita Iya. tahu kalau pemerintah mau berlakukan lagi jam malam gitu. Nah, Iya. pengaruhnya itu ya kita nggak bisa lagi buka sampai malam gitu. Dan kalaupun kita buka dari pagi sampai sore, otomatis kan omsetnya ya berkurang gitu. Terus yang jaganya juga waktunya juga berkurang, dan pasti pendapatan juga yang berkurang gitu kan. Jadi ya sangat pengaruh sih. Terus kan katanya walaupun nggak boleh sampai malam, harus tetap jaga jarak, harus tetap. Jadi memang yang orang lebih ke takut gitu. Jadi kalau dibilang Itu kira-kira sampai, ngaruh kali. oh, itu kira-kira sampai jam berapa ya Kak? Jam malamnya tuh diberlakuinnya? Maksudnya jam berapa mulai aktif berlakunya tuh? Kalau maksudnya gimana? Mulai aktif jam malam, jam malamnya tuh mulai jam berapa gitu maksudnya? Kalau katanya sih jam mungkin paling telat aktivitas itu sampai jam 8 malam. Sedangkan kita kan bukanya sampai jam 10. Itu jam 8 udah stop semua aktivitas. Otomatis kita beres-beres kan sebelum jam 8. Jadi sama aja jam paling telat kita paling bisa buka itu cuma sampai jam 6. Jadi kan 4 jam itu sebenarnya ngaruh kali. Ya, iya tuh kan, apalagi setelah habis sholat isya tuh kan pasti ramai banget keluar jalan malam kan. Nah, benar. Orang cari makan malam, tapi kan kalau tutup kan orang udah nggak berani lagi gitu kan, apalagi keadaan dijaga di sana di sini gitu kan. Berarti ini pertanyaannya dari Bang Raffi ya, udah terjawab nih. Gimana tanggapan Kak Sela mengenai kita mengenal jam malam? Oh ya udah. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih sebenarnya, banyak banget nih. Sebelumnya udah aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi, ya ini makasih. Pertanyaannya dari Bang Rais nih Kak. Bener nggak nih, lebih mudah memulai bisnis daripada mempertahankannya? Nah itu kalau dari pengalaman kakak sendiri, benar kali. Gimana tadi lebih susah? Lebih mudah memulai bisnis daripada mempertahankan. Ya, benar sekali. Karena kenapa? Ketika kita sudah ada niat, ketika kita mau mencoba, pasti bakal terjalan suatu bisnis itu. Tapi gimana cara kita mempertahankannya, itu kan sekarang kita nggak tahu awal dari kita buka, ya kan? Ketika suatu bisnis itu udah jalan gitu kan, gimana cara kita mempertahankannya? Ya kita harus menghadapi semua rintangan-rintangan, kita harus menghadapi kayak sesuatu yang tadinya kita nggak tahu bakal tahu gitu. Kendalanya gitu. Jadi kalau misalnya hanya memulai, insya Allah kalau kita udah ada niat, kalau kita udah ada
tekad pasti bisa gitu kan. Tapi gimana mempertahankannya ya dari diri kita sendiri gitu. Di saat kita mampu, di saat kita uh, di saat kita mampu memulai, kita harus juga siap untuk menghadapi semua gitu kendalanya gitu kan. Pastinya lebih susah untuk mempertahankannya karena kan di saat kita sudah memulai bisnis, gimana caranya bisnis itu tetap berjalan walaupun seperti contoh sekarang nih corona, jadi kan semua terhambat gitu kan. Iya, karena ada kejadian-kejadian nggak terduga gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa mempertahankan di saat lagi pandemi kayak gini, tapi bisnis kita itu tetap bertahan gitu, ya kan? Nah, jadi ya memang mungkin mempertahankan itu lebih sulit daripada memulainya. Oh, berarti benar nih. Berarti jawabannya kan lebih susah mempertahankan daripada memulai bisnis. Ya, itu jawabannya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Uswatun Hasanah, Kak. Tips untuk memulai bisnis makanan, gimana tuh, Kak? Kan Kakak ada ayam kalau dari pengalaman sendiri, kebetulan kan Kakak juga udah ada bisnis makanan nih. Tapi walaupun mungkin masih baru ya, walaupun belum setahun. Walaupun yang frozen itu ya? Bukan. Frozen juga ada, tapi kan ayam doer. Walaupun mungkin belum lama gitu kan, tapi alhamdulillah udah berjalan per setahun. Ini kita sharing-sharing ya, mungkin pengalamannya belum terlalu lama di bidang makanan. Cuman kalau menurut kakak pribadi, cara mulainya tuh pertama cintai dulu produk apa yang mau kita keluarkan gitu. Sukai, karena ketika kita suka dengan produk kita sendiri, kita enak untuk jualin ke orang lain, enak kita untuk promosinya. Selain pertama niat ya kan, tekad, terus keinginan kita untuk buka usaha gitu kan. Dan gimana tadi kalau makanan yang kita mau jual itu kalau bisa yang kita sukai gitu. Karena kalau misalnya kita suka gitu, kita enak untuk promosinya. Ini kalau kita nggak suka, kita aja nggak suka, gimana kita mau promosiin ke orang lain supaya orang lain tuh suka dengan makanan yang kita jual gitu. Berarti poin pentingnya tuh yang kita sukain ya, produknya tuh yang jadi enjoy gitu ya, kita jalaninnya. Ini Bang Anam pengen banget ditanya nih, dijawab pertanyaannya. Meskipun nggak terlalu ini ya, Kak, pendapat Kakak soal emas lagi mahal. Ini kan gimana ya? Kakak nggak apa-apa sih kalau nggak terlalu nyambung, tapi apa ada pendapat, Kak? Kayaknya lebih baik Anam ke pemerintah aja ya. Iya sih, ini agak keluar dari tema kita kali ini. Justru karena emas lagi mahal, makanya harus usaha nih, harus semangat usahanya. Sebenarnya emas tuh naik terus loh sampai pemilihan Donald Trump tuh sampai bulan Oktober apa kata, kalau nggak salah itu nggak bakal turun-turun lagi katanya. Jadi kalau cerita ada yang mau beli emas kayaknya secepatnya kalau nggak salah, aku pernah baca gitu. Lanjut aja kali ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Bang Raffi Rinaldi. Hal yang tersulit dalam berbisnis itu apa, Kak? Hal yang tersulit. Ini salah satunya jawabannya yang kayak si Rais tanya tadi. Bagi kakak hal tersulit itu mempertahankannya. Karena ya itu di saat pandemi gini, di saat banyak rintangan-rintangan, gimana caranya kita bisa mempertahankan suatu bisnis yang udah kita jalanin gitu kan. Karena jelas mempertahankan itu nggak mudah, dan ya pastinya harus kuat di bagian itu gitu. Harus suka lah ya pokoknya. Saya suka dalam, jangan setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah dalam berbisnis. Karena ya kita nggak tahu kan, di saat kita setengah-setengah itu mungkin kita sedikit lagi hampir ke puncak, tapi di saat kita setengah-setengah ya justru malah ya di situ-situ aja gitu, ya kan? Malah drop gitu kan, nggak berkembang. Tapi coba sepenuh hati
Jadi mungkin kita bakal sampai ke titik yang benar-benar yang sesuai tujuan kita gitu. Sesuai target kita. Sesuai target kita. Oke, berarti gitu ya pertanyaannya. Habis itu lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ada dari Uswatun Hasanah lagi nih. Hal yang paling penting dalam memulai bisnis selain modal, apa tuh Kak? Yang pertama Selain niat, modal. Niat. yang kedua tekad, yang ketiga keberanian. Karena ketika kita ada modal tapi kita nggak ada niat, sama aja. Ketika kita ada modal tapi nggak ada tekad, sama aja ya kan. Jadi modal itu sebenarnya salah satu kunci memulai usaha. Tapi nggak semua usaha harus dimulai dari modal, harus ada modal gitu. Karena awalnya kakak juga jualan dulu gelang-gelang gitu, memang sama sekali nggak ada modal. Jadi karena kan sistem PO gitu, jadi uangnya itu kita minta dulu sama si customernya. Jadi itu kita putar-putar gitu. Jadi modalnya itu bukan modal dari diri sendiri, modal dari orang yang beli. Yang diputar itu. Yang penting ada niat, ada tekad, dan keberanian. Ada Karena kalau keberanian. kita nggak berani dalam memulai usaha, walaupun kita banyak modal kan sama aja gitu kan. Dan ambil resiko lah ya. Jangan resiko, takut. Ya jangan takut untuk memulai gitu kan. Jangan takut untuk menghadapi cobaan-cobaan yang bakal menghampiri dalam berbisnis gitu. Iya, sebenarnya tuh benar nih Kak. Soalnya Fanny kan, pengalaman Fanny sebenarnya banyak banget ide yang pengen Fanny realisasikan gitu. Keluarkan, mau bisnis apa gitu. Cuma masalahnya nggak jalan-jalan karena ya gitu, belum ada niat gitu kan. Belum ada keberanian buat mulai gitu. Ya. Bisa jadi karena kan walaupun ada niat tapi belum berani untuk memulai, takut nanti ini, takut nggak sempat, sebenarnya takut itu yang paling bahaya. Karena apa, di saat kita belum memulai kita nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu. Tapi kalau kita udah mulai, nah di situ kita baru tahu. Dan takut itu ya pasti ada gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah mulai, kita pasti bakal ada solusinya, bakal nemui solusi dari ketakutan kita itu. Tapi kalau kita nggak mulai kan kita nggak tahu kan solusi apa, nggak tahu masalahnya tuh apa gitu ya, gitu terus gitu kan. Kayak belajar berenang kan Kak, masa harus nyemplung ke air dulu pokoknya biar tahu rasanya gitu. Kalau saatnya kita nggak nyemplung kan kita cuman bisa berandai-andai, ini pasti aku bakal tenggelam, aku pasti bakal kedinginan, aku gini. Padahal kalau kita udah nyemplung mungkin kita ada solusinya gimana caranya kita nggak tenggelam, ada solusinya gimana caranya nggak dingin ya, tunggu reda sedikit cuacanya misalnya gitu kan. Jadi semua step rintangan itu sebenarnya ada solusinya. Jadi kuncinya itu ya memang harus mencoba gitu kan. Betul. Ini banyak banget nih pertanyaannya. Wow. Nih kita mulai. Nih dari Alif. Nah, cara membagi waktu antara merintis bisnis dan belajar bagi mahasiswa gimana tuh Pak? Nah dari Alif. Kalau kakak sendiri gimana ya cara bilang, karena tadinya udah niat gitu kan, udah memang suka, jadi bagi waktunya tuh ya memang sebaik mungkin gitu. Kalau misal kakak pribadi, kakak kan juga masih kuliah nih, walaupun udah selesai dia kan, tapi lagi nyambung kan. Jadi waktunya itu dibagi, misalnya pagi ngampus, jadi kan jadwal ngampus itu ada pagi ada siang. Nah, jadi kakak baginya tuh satu waktu gitu. Kalau kakak ambil pagi, kakak nggak ambil lagi siang gitu. Jadi kalau kakak ambil pagi, siangnya itu kakak fokus ke bisnis gitu. Tapi kalau kakak ambil bagian siang dan sore, paginya itu kakak fokus ke bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk ayam doer, untuk dekor, jadi itu kan kebetulan kalau kayak ayam doer itu kan ada yang jaga. Jadi kakak paling tinggal kontrol aja gitu. Tinggal kontrol untuk si ayamnya. Tapi kalau misalnya untuk kampus, tetap fokus ke kampus gitu. Karena kan tujuan pertama memang ya pendidikan gitu kan. Kecuali kita udah selesai pendidikan, baru kita fokus ke si bisnisnya gitu.
bisa fokus ke bisnis. It- Bisa fokus ke bisnis. Berarti itu Kak, kalau ceritanya Kakak ada tugas gitu gimana tuh Kak? Kakak langsung lanjut ngerjain saat itu juga atau Kakak berarti nggak Kalau tumpuk kakak sih atau lebih ngerjainnya nggak langsung gitu, karena terkadang di saat ada dikasih tugas itu, apalagi kayak mm-mm. sekarang lagi online gini kan, mungkin kita lagi nyibuk untuk usaha, misalnya lagi sibuk dekor atau apa gitu, jadi mungkin akan ngerjainnya ya di saat ada waktu kosong gitu. Kecuali tugas yang memang udah mendadak harus dikumpul misalnya gitu kan. Tapi Hmm, kalau misalnya tugas yang masih lama dikumpul, itu kakak tunda dulu gitu, karena mungkin harus dikerjain yang pokoknya intinya tuh kerjain yang lebih lebih penting dulu gitu, lebih ya lebih lebih yang penting. membutuhkan gitu. Ada prioritasnya Ya, ya berarti. benar-benar. Tapi bukan berarti kita nggak ngerjain tugas ya gitu, bukan berarti nggak ngerjain tugas gitu, tetap ngerjain tapi waktunya tuh dipilah-pilah gitu kan. Hmm. Di saat kosong nggak lagi urus ayam, nggak lagi dekor, nah baru kerjain tugasnya gitu. Ini terus ini ada lanjut pertanyaan dari Haris Rizkullah. Gimana caranya UKM bisnis bisa survive di tengah isu-isu resesi sekarang ini? Gimana tuh ya? Hmm, Itu caranya maksudnya UKM bisa survive di tengah resesi. isu-isu Maksudnya resesi tuh isu resesi tuh kayak lagi bentar. lagi tidak baik gitu ya keadaannya. Ya keadaannya gara-gara COVID itu sendiri. Lagi naik turun lah, lagi kemerosotan kondisinya, kondisi kondisi ekonominya. Gimana tuh Kak? Tapi ini berarti gimana cara cara menghadapi kendalanya ya? Iya bisa gini. Ya, Hmm. maksudnya cara kita menghadapi masalah gitu ya, lagi keadaan Uh-uh. kayak gini. Uh-uh. Ya, kalau sekarang ini kan Pelemahan memang ekonomi. gimana? Enggak, ini resesi itu pelemahan ekonomi. Jadi tuh mungkin adanya kenaikan harga barang ya gitu ya, Haris. Baku-baku ya kan ya. Mana sih Haris nih? Hmm. Haris Haris tolong dijawab biar bisa lebih jelas gitu pertanyaannya. Atau lanjut ke pertanyaan yang lainnya aja dulu kali ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Kak, apa punya karyawan dalam usahanya? Kalau ada, cara memanagenya gimana? Itu dari motivasi bisnis pertanyaannya. Ada nggak Kak karyawan dalam usaha Kakak? Gimana cara managenya gitu? Kebetulan alhamdulillah ada. Mm-mm. Cara managenya itu ya kita kontrol setiap waktunya gitu kan. Jadi setiap buka kakak kontrol karyawannya, kakak arahin gini 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 gini. Terus setiap siangnya, setiap mau tutupnya lagi. Berarti uh, Jadi sering-sering kontrol aja gitu sih. dan berarti Kakak percaya sama kualitas karyawan Kakak yang Kakak pilih lah ya. Jadinya Kakak bisa Karena sebelum berbentuk. kita pilih juga udah kita wawancarai gitu kan, udah kita Mm-mm. tanya sedetailnya apakah siap, apakah enggak gitu, apakah mampu di bagian ini, di bidang ini gitu. Jadi cara manage-nya itu sering-sering kontrol lah Benar. dengan kinerja Ngecek ya kan. kerja pekerja Kakak. Ini ada pertanyaan lagi kah? Kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan yang sebelum-sebelumnya yang aku kumpulin nih Kak. Ada Boleh, lagi boleh. pertanyaannya dari Bang Kamarul nih Kak. Gimana cara membangun trust orang terhadap bisnis kita yang baru ini? Padahal bisnis kita tuh baru pemula gitu. Gimana? Jadi kan bisnis kita nih baru pemula nih Kak. Gimana caranya buat orang-orang tuh trust sama usaha kita gitu, bisnis kita. Gimana caranya orang? Maaf, putus-putus. Bagaimana caranya kita membangun trust orang terhadap bisnis kita, sedangkan bisnis bisnis
kita ini baru pemula nih Kak, baru awal-awal banget. Jadi Caranya intinya meningkatkan gimana trust buat itu. orang tertarik gitu ya dengan bisnis Sama kita, bisnis kita yang baru. walaupun bisnis kita masih baru. Mm-mm. Nah, jadi kalau dari pengalaman Kak sendiri, kita tuh memang harus kuat promosi dengan keadaan sekarang ini kan lagi susah-susahnya ekonomi. Otomatis kan di saat kita mau mulai usaha kan kita takut tuh nanti bakal balik modal atau enggak, bakal untung atau enggak gitu kan. Nah, jadi kita tuh memang harus kuat-kuat promosi dan memanfaatkan keadaan sekitar. Yang dimaksud tuh gimana? Kan sekarang tuh kita sekarang kan lagi banyak-banyaknya selebgram ya kan. Benar. Jadi kita gimana caranya kita bisa memanfaatkan mereka, dan itu bukan hanya memanfaatkan aja, mereka juga mendapat keuntungan lebih gitu dari kita kasih produk kita, dari kita kan ada juga selebgram yang menentukan fee-nya gitu. Jadi mereka sama-sama dapat keuntungan gitu di balik bisnis kita gitu kan. Jadi kalau si selebgram ini udah promosi, terus kita juga kuat promosi dari pribadi kita sendiri, jadi bisnis kita itu pelan-pelan dikenal sama orang gitu. Dan satu lagi, jaminan rasa atau jaminan bagusnya suatu produk Kualitasnya. kualitasnya, karena ketika suatu produk ini udah bagus, nggak terlalu banyak dipromosi pun pasti dia bakal tertarik, orang bakal tertarik dengan si produk ini. Karena kayak kita sendiri pasti kan kita penasaran tuh, cantik kali packagingnya, enak kali, bagus kali dari luarannya, apa ya produknya, kita coba yuk gitu. Pas begitu kita coba, kita rasa dan produknya tuh enak, pasti kan kita bakal balik lagi gitu kan. Pasti kan kakak juga bakal kenalin ke kawan-kawan, misal kayak Fanny, beli ini yuk, enak kali loh makanannya, cantik kali loh packagingnya. Nah, itu sebenarnya udah promosi, padahal kita nggak nyuruh promosi gitu kan. Tapi kenapa udah melakukan promosi, karena kita udah memberikan pelayanan yang bagus, ibaratnya kita udah memberikan produk yang bagus, sehingga tanpa kita sadari orang udah promosiin produk kita gitu. Jadi cara pengenalannya ya kayak gitu, kita harus kuat promosi, harus punya produk kualitas yang baik gitu. Dengan kualitasnya orang bakal kenal gitu sama produk kita, walaupun mungkin kita baru buka gitu ya. Dari mulut ke mulut lah ya. Nah, membangun dari satu orang trust gitu, dari mulut ke mulut kita kasih tahu ke orang, oh gini, dan itu secara nggak langsung buat bikin trust orang juga itu sendiri ya. Iya, benar. Nah, keren banget nih. Halo, banyak banget udah datang. Ya makasih ya yang udah datang. Nih ada gimana? Ini lanjut aja kali ya Kak, pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari aku sih pertanyaannya. Nih. Kan ini Kak, Kakak kan bisnis ayam doer itu kan Kak, itu kan Kakak franchise ya Kak? Atau bukan? Bukan ya? Enggak. Bukan franchise. Bukan. Oh, kirain franchise sumpah Kak. Ih, keren berarti. Kirain Kak, kirain itu franchise. Jadi Fani penasaran banget gimana cara buat beli nama franchise, tapi rupanya Kakak bukan franchise. Bukan. Alhamdulillah itu punya sendiri. Bukan sendiri. Oh, jadi berarti nggak jadi pertanyaannya. Berarti lanjut ke pertanyaan yang lain. Ini ada yang tanya, gimana apa ada tantangan tersendiri saat Kakak melakukan atau membangun bisnis Kakak yang Happy Planner? Ada nggak Kak? Tantangan tersendiri maksudnya kendala-kendala awal yang dekor aja ya? banyak sekali sih kalau dari dekor sendiri. Jadi tantangan itu ya kayak kita harus menghadapi orang-orang baru,
Karena kan di saat kita dekor itu kan kita punya customer yang memesan jasa dekor kita gitu kan. Nah, itu harus menghadapi orang-orang baru yang dengan karakter sejuta karakter berbeda gitu kan. Yang Iya, ada iya. Gimana cuek, cara menghadapi orang? ada yang cuek, ada yang baik, ada yang sinis mungkin gitu kan. Tapi kan setiap orang itu ya pasti baik, tapi mungkin caranya aja yang berbeda-beda. Dan tantangannya itu ya kita gimana caranya kita sebagai pemberi jasa untuk menghadapi mereka gitu. Tantangan pertama. Terus tantangan kedua itu ya di saat kita mau mendekor, si yang pesannya ini mungkin banyak permintaannya gitu. Sebenarnya wajar, mereka kan mungkin mau yang terbaik, tapi mungkin dikatakan tantangan karena di saat itu kan kita memang harus memberikan yang terbaik juga, tapi kita dituntut oleh si customer ini harus gini, dan itu emang benar-benar tantangan gitu kan. Gitu aja sih mungkin. Oh gitu. Kalau Berarti tantangannya waktu pertama kali ketemu banyak orang, gimana cara menghadapinya ya? Gimana kita hadapinnya gitu. Karena kan Ini setiap ada orang pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Bang Kamaru lagi. banyak Apa upaya yang dilakukan untuk membuat pelanggan membeli kembali atau memesan kembali untuk dekor? Gimana? Apa yang dilakukan? Apa Dia upaya yang nanya di question dilakukan? box gitu ya? Iya, Oh, di situ. Baru tahu juga. Upaya untuk membuat pelanggan membeli kembali dan memesan kembali untuk dekor. Itu gimana, Kak? kalau untuk ayam doer sendiri gimana caranya mereka balik lagi ya, pertama itu dari rasanya. Dari rasanya kita kan harus menjamin enak gitu kan. Karena kakak sendiri kalau enak yang kita rasa pasti kita bakal balik lagi untuk beli makanan itu lagi gitu kan. Tapi kalau nggak enak kan kita malas gitu, ngapain dibeli buang-buang uang gitu. Yang kedua, pertama yang memang harus enak, yang kedua kualitasnya itu baik, apakah itu baik bagi kesehatan kita, apakah itu baik bagi kualitas produknya gitu kan. Maksudnya bukan berarti enak, tidak, bukan berarti baik gitu kan, karena ada juga produk yang mungkin tidak bagus gitu. Yang Kalau sehat misal ya. pokoknya yang sehat. Dan kayak tadi penampilannya itu memang harus menarik sebenarnya. Cuman kalau ayam doer sendiri ya kalau packagingnya tetap sama kayak pakai styrofoam gitu pada umumnya, tapi mungkin lebih di sambalnya aja ya, harus ada khasnya sendiri gitu. Karena ketika kita ada khas sendiri, mereka punya alasan tersendiri untuk balik beli si produk ini gitu, beli ayamnya. Karena kalau misalnya yang tadi sambal pasaran pasti kan nggak harus tempat kita, mereka juga dapat di tempat lain. Tapi kalau ketika ada sambal yang khas, pasti mereka bakal balik gitu ke tempat kita. Kalau untuk dekor sendiri, kita harus punya seni lebih gitu. Kenapa harus punya seni lebih? Karena di saat kita dekor, hasilnya kan memang harus memuaskan. Hasilnya harus menarik. Hasilnya tuh harus yang berbeda dari orang lain. Karena ketika kita punya hasil yang berbeda, kita punya hasil yang unik, jadi orang tuh kayak yang di sini aja dekornya cantik loh, dekornya nggak pasaran loh gitu. Jadi kan ada nilai tersendiri gitu. Tapi kalau misalnya tadinya gitu-gitu aja, nggak ada inovasi, pasti orang kan nggak bakal untuk mau booking dekor lagi gitu. Tapi kalau misalnya bagus, menarik, pasti kan orang bakal mau balik lagi untuk pesan dekor di kita lagi gitu. Iya benar banget tuh Kak, yang makanan itu. Itu sambal Kakak tuh emang beda banget sama yang lain, dan waktu itu Fani pernah rasa Kak, waktu itu Fani pernah beli juga. Fani udah pernah beli. Iya, jadi itu tuh gimana ya, kayak worth it lah untuk kita beli dengan harga segitu, dan dan ayamnya juga gede waktu itu. Kayak emang enak. Nah itu juga salah satunya harga ya kan. Gimana caranya kita bisa jual yang enak tapi harganya itu worth it gitu kan, harganya itu sesuai. Apalagi sekarang kita kebetulan pasar kakak itu memang mahasiswa dan anak segmentasi gitu Kakak. kan.
Jadi gimana caranya orang bisa menikmati makanan enak tapi dengan harga yang masih wajar dan masih mampu untuk dibeli gitu kan. Oh ya, itu mantap mantap. Terus Kan yang gitu. dekor, yang dekor itu juga apa ya? Sebenarnya pengen banget tanya kak, kakak kira-kira ada ini nggak pegawai atau menerima pegawai apa ya? Ada pegawai sendiri nggak kak untuk dekor? Fani sebenarnya penasaran banget itu. Soalnya Fani Kalau pengen 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 coba ikutan gitu kak. jadi Karena Fani, ya. kalau untuk pegawai sendiri sebenarnya kan kakak kebetulan awal buka dekornya itu kan sendiri. Jadi dulu masih kecil-kecilan, pelan-pelan. Jadi kalau untuk pegawai sendiri, untuk pegawai khusus gitu sebenarnya nggak ada, karena dekor itu kan kerjanya freelance gitu kan, nggak setiap hari ada. Jadi kadang Sesuai itu ya, sesuai job permintaan. permintaan. Jadi kalau pegawai ada, tapi nggak pegawai khusus gitu. Jadi selama ini sih dekornya sama Akil, tapi kalau misalnya udah yang besar gitu kan, ada orang yang kerja lagi, tapi ya itu ganti-ganti karena kita kan freelance nih, dan mereka kan nggak ada ikatan sama kita. Nah jadi di saat kakak butuh, kakak tanya sama yang udah pernah bantuin kakak dekor gitu kan, bisa nggak di hari ini kalau dia nggak bisa, kita cari yang lain gitu. Jadi kakak sebenarnya kalau dibilang pegawai ada beberapa orang, tapi itu nggak netap gitu. Oh, nggak terikat banget ya. Maksudnya Nggak tergantung terikat. tergantung permintaan Jadi juga mereka kalau besar. mau jadi mereka kalau mau cari kerjaan lain sampingan juga nggak apa-apa, tapi di saat kakak butuh, kalau emang bisa ya ikut gitu, kalau nggak bisa ya cari yang ajak yang lain gitu. Karena kan dekor ini kan ya kayak tadi nggak setiap hari kan, jadi jangan mereka berharap ada satu tumpuan gitu kan. Oke, oke, benar juga sih. Ini, oh, Dan banyak Fani banget kalau nih. misalnya pegawai untuk dekor itu sebenarnya nggak bisa sembarangan, karena kan harus yang punya seni juga gitu kan, harus yang bisa misal kayak bisa Menerapkan. nyetir gitu. Oh, Karena misalnya hanya sekedar ngajak yuk gitu, nggak semua orang kan bisa seninya sama gitu, karena kan ada juga orang yang mungkin seninya dia kurang di seni, bagian seni gitu. Karena dekor itu kan kalau yang ngasal-ngasal kan pasti nggak bakal bagus hasilnya gitu kan. berarti sesuai dengan kebutuhan ya Kak. Kalau ceritanya perlunya yang ini, ya itu Benar. skillnya yang diperlukan gitu. Kalau Ya, ceritanya untuk masalah desain itu kan nggak bisa nggak bisa dimasukin ya, ke seninya orang beda. sembarangan, harus yang Seninya kalau misalnya kakak ajak orang desain, seninya kan dia seninya di desain, bukan seni di bagian dekornya gitu kan. betul betul betul. Jadi ya Atau memang mungkin pegawai ada, tapi kalau pandangan-pandangan, pegawai itu nggak ada. ya lanjut aja Kak. Apa? Maksudnya kalau pegawai ada, tapi kalau pegawai khusus netap gitu nggak ada. Tapi kalau misalnya kayak freelance gitu ada gitu. Karena memang harus pakai orang juga kan. Kalau dekor sendiri kan memang nggak bisa, nggak mampu gitu kan. Oh ya, Itu aja sih. benar tuh Kak. Fani soalnya pernah ngerasain apa ya di bidang, kan Fani pernah di bidang acara-acara kegiatan gitu kan, di bidang dekor Kak. Jadi Fani ngerasa kayak kalau ceritanya kita masuk ke gabung sama beberapa orang yang punya ide desain yang berbeda-beda tuh agak susah untuk gabungin jadi satu gitu. Nah, iya Masa, kayak gitu. kenapa? Karena kan setiap Kalau orang kan beda gitu kan, punya seni yang beda-beda gitu. takut konflik interest gitu. Benar, benar. Terus ada pertanyaan lagi nggak ya nih? Ini udah berapa menit ya? Kita tadi mulai Dari jam dari 45 45 tadi berarti. ya. Mungkin Sekitar sekitar 15 menitan lagi ya, lah ya. 10 menit lagi kayak. Enggak ya, Ini 15 mungkin menit lagi. iya 15 menitan lagi lah. Sekitar segitu. Mungkin yang baru masuk, yang baru join, ada yang mau ditanya-tanya? Ada yang mau ditanyakan?
banyak banget di banyak kali ini. Oh iya kak, sesekali kalau ceritanya Fani ikutan proses kakak desain tuh desain dekor tuh boleh nggak kak? Oh boleh kali, ikut aja. Nanti kan misalnya ada dekor tuh, bisa kakak kabarin misalnya. Apa tuh namanya, Fani, kakak ada dekor nih, mau ikut nggak gitu kan? Lihat aja gitu Bisa, prosesnya kayak gimana. boleh. Penasaran banget soalnya. Ya. Sebenarnya kak mau buat, jadi setiap dekor itu mau buat proses dekornya gitu kan, tapi sampai saat ini Belum. belum terjalani gitu, karena kadang waktunya udah mepet, jadi nggak sempat buat lagi gitu kan. Padahal mungkin kalau buat Oh ya iya. menarik ya, bisa disaksiin sama banyak orang proses pembuatan dekor tuh gimana gitu kan. Lebih maksimal gitu ya, cuman karena waktunya juga mungkin perlunya cepat atau gimana ya. Nih ada pertanyaan lagi nih, Bang Kamarul. Pesan dulu. Pernah gagal nggak? Kalau pernah gimana cara bangkitnya? Kalau nggak pernah gimana juga cara bangkitnya? Pertanyaan dari Bang Kamarul. Gimana? Pernah gagal apa nih? Pernah gagal dalam bisnis kakak nggak? Gimana cara bangkitnya atau gimana Oh, cara? kalau itu jangan ditanya lagi. Pasti pernah ya, kalau misalnya kita memulai suatu bisnis tuh pasti kita bakal pernah ngerasain yang namanya gagal. Apakah itu gagal dalam uh, hasil produknya, apakah itu gagal dalam memasarkannya gitu kan. Jadi cerita sedikit pengalaman dari buka ayam doer yang mungkin benar-benar kakak rasain gagal tuh di saat pertama kali buka. Kan itu dengan mental baja, nggak tahu kenapa tiba-tiba ini kita buka ayam doer nih gitu kan, gimana caranya harus laku. Itu kan sebelumnya pengalaman belum ada tuh jualan makan makanan gitu kan, sebelumnya kan belum ada tuh jual ayam doer, belum pernah mencoba lah. Kalaupun bisnis ya kayak tadi jual gelang, jual skin yang ngambil sama orang gitu kan. Nah jadi kayak yang terkejut gitu kan jualan makanan, dan memang baru kali tuh untuk mencoba untuk hal yang jual berbau-bau makanan gitu kan. Jadi yang kayak masalahnya itu kayak pengalaman itu di saat waktu pertama kali buka, tapi ayamnya itu malah apa kayak kurang bagus gitu. Oh, dapatnya Si ayamnya ini kurang bagus gitu. Jadi waktu ada pembelinya komplain, kenapa ayamnya gini, kenapa ayamnya maaf maksudnya agak bau gitu kan. Jadi kan aku terkejut tuh. Waduh Bu, maaf, kebetulan kita nih hari pertama buka, kedua kita nggak tahu kalau bakal kejadian kayak gini. Nah sebenarnya itu salah satu kegagalan terbesar juga ya, tapi ya namanya kita baru mencoba. Nah kayak seperti tadi kakak belajar, kayak tadi kakak bilang, kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu masalah-masalah apa yang bakal menghampiri kita. Tapi di balik masalah itu, di setiap masalah itu pasti bakal ada solusinya gitu. Jadi waktu ibu itu komplain, waktu ibu itu balikin ayamnya, kan kakak sempat ya ampun ya Allah kenapa nih baru buka langsung ada yang komplain gitu kan. Terus saya kayak ingin nyerah gitu. Jadi gimana cara ngebalikin kepercayaan si ibu ini tadi. Nah itu di saat kita ada masalah pasti ada solusinya. Jadi kakak coba untuk belajar lagi cari solusinya, gimana si ayam itu bagus kalau untuk tahan lama, gimana si ayam itu bisa bertahan, bisa nggak bau gitu kan. Jadi pelan-pelan belajar, pelan-pelan cari ilmu. Rupanya oh gini cara ayamnya, nggak ini. Jadi waktu udah sebulanan buka itu si ibunya ada nyoba lagi, dan dia memang langsung balik, langsung kasih apresiasi gitu, hebat kalian nih bilang gitu. Terus kakak tanya kenapa Bu, kakak nggak ingat lagi kalau ibu itu pernah order dan dia yang balikin gitu kan. Saya dulu pernah beli, saya yang balikin, masih ingat dia bilang kan, kemarin tuh saya rasa
bau, dia bilang. Tapi nggak apa-apa, saya nggak masalah, saya balikin supaya jadi pelajaran buat kalian gitu kan. Tapi saya wajarin karena kalian baru pertama buka, dan ini saya salut, dia bilang, karena sampai kalian bisa bertahan sebulan dan kualitasnya sekarang udah baik, dia bilang kayak gitu. Jadi kan kakak kayak ada apresiasi sendiri. Alhamdulillah di saat sempat gagal down ya, hampir sebenarnya hampir aduh kayaknya capek kali nih jual Naim Doer nih, belum lagi apa-apa udah kayak gini masalahnya, aduh kayaknya nggak mau lanjut lagi gitu kan. Tapi karena ada dukungan orang tua, karena ada dukungan orang sekitar, nggak apa-apa, coba aja. Karena di saat kita baru mulai pasti bakal banyak tuh cobaan-cobaan yang menghampiri ya kan. Jadi begitu masih bertahan, masih coba lagi, alhamdulillah ada sendiri hasil yang baik gitu. Makanya tadi kalau misalnya apa kita mencoba, pasti kita bakal tahu solusi-solusi yang bakal kita hadapi. Tapi kalau kita nggak mencoba kan kita bakal nggak tahu gitu. Apa solusinya, apa kendala-kendalanya? Keren banget sih Kak, itu jadi benar-benar pengalaman tersendiri dan kebanggaan tersendiri nantinya waktu dulu inget-inget kalau udah sukses, nanti udah tua gimana. Kayak pertama kali bisnis itu kayak gimana. Keren Kak. Ini kayak kemarin penonton setia ya. Mantap ketua. Ini ada lagi nggak yang mau tanya? Kira-kira ada yang tanya? Ya loh, cabai hijau super pedas dan si Kamarul tuh paling favorit dengan cabai hijau ayam doer. Fanny udah pernah rasa? Fanny belum coba Kak. Fanny cobanya yang apa tuh ya? Yang keju apa? Mozzarella. Oh ya, ricis ya. Yang ricis itu. Ricis versi ayam. Oh, yang cabai hijau pedas banget Kak. Pedas sekali. Cabai hijaunya tuh pedas sekali. Kalau bagi yang pedas pasti suka. Ini contohnya kayak Kamarul nih, kalau makan ayam doer dia nggak pernah yang lain, pasti sambal hijau. Pedesnya itu ya. Sepedes mulut netizen ya, Arul ya. Luar biasa pedesnya. Tapi pedesnya itu nantang gitu Fanny, nggak bikin sakit kepala, tapi masih bisa dinikmati gitu. Ya, masih bisa dinikmati, tapi memang pedes gitu ya. Cuman kalau yang bagi nggak pecinta pedes tuh memang nggak kuat sih. Fanny kayaknya nggak kuat deh Kak. Nggak kuat ya. Fanny nggak kuat. Udah jam berapa ya? Ada yang mau tanya? Atau mungkin segitu aja kali ya dulu Kak? Atau kita tunggu sampai 40 kali ya? Atau boleh. Karena di sini Fanny kan lagi di Jakarta Kak, jadi maghrib bentar lagi juga, jadi takut. Fanny nggak di sini ya? Ya, Fanny lagi nggak di Belanda, makanya Fanny baru tahu tuh yang masalah jam malam itu. Rupanya ini banget ya, maksudnya cepet. Udah berlaku jam malam. Nggak ada gitu ya Fanny ya? Nggak ada sih, cuman paling membatasi diri aja. Tapi masih rame juga sih Kak, karena kan udah new normal, udah kerja juga. Udah mulai kerja jadi kayak sebenarnya kalau menurut kakak sih jam malam itu nggak terlalu efektif. Karena apa? Kenapa harus malam? Memang corona mengenal waktu pagi, siang, malam itu kan enggak gitu kan? Karena di saat iya benar jam malam, tapi kan orang-orang juga beraktivitas di pagi, di siang. Nah itu juga rame, di situ juga menumpuk. Kenapa harus malam gitu kan? Kalau hanya mengurangi, tapi mengurangi kan nggak harus menutupi jam malam, nggak harus membuat jam malam gitu. Kita juga bisa mengurangi di pagi, di siang dengan cara jaga jarak, dengan cara jaga kebersihan gitu kan, nggak harus malam gitu. Apalagi kasihan dengan yang pebisnis misalnya yang masih baru memulai, pebisnis kecil mungkin yang dia itu bisnisnya itu di malam hari gitu. Iya, agak kaget lah ya mereka, bisa bingung mau gimana di gitu. Pasar itu kan ada yang dia nenek-nenek itu kan baru jualannya itu dari sore sampai malam. Karena mungkin malam itu udah banyak pembelinya. Kan kasihan kalau diperlakukannya jam malam, otomatis kan si nenek-nenek ini kan penghasilannya bakal berkurang.
waktunya pun bakal singkat kali gitu kan. Sebenarnya nggak terlalu efektif sih jam malam ini, cuman ya gimana ya, udah dari pemerintahnya gitu ya, karena semakin bertambahnya corona gitu. Iya bener bener banget sih Kak, bener. Saya tadi juga baru sadar, iya juga bener kan corona nggak mengenal waktu kan Kak. Kenapa nggak dibuat aja pembatasan apa Ya, orang yang datang, orang yang duduk gitu. Jadi orang kalau take dari away masih aja oke gitu. gitu kan. Jangan makan di situ, take away Ya atau benar. ya gitu lah. Atau dijarak-jarakin kursinya. Ya Ya, benar-benar. baru tahu kan juga. Ini mungkin ini aja jam berapa ya? Uh, uh, Ini lagi bongkar dekor loh. oh iya. Oh kakak Iya, lagi nunggu. makanya live-nya di mobil, sorry ya. Oh, bongkar bongkar dekor emang berapa lama kak? Emang selama itu atau gimana? Bongkar dekor tuh lebih kurang sih nggak lama sih, bongkar dekornya lebih kurang 1 jam gitu kan. Cuman tadi Oh, agak telat sedikit karena nunggu yang bawa barangnya gitu. Bawa tergantung. Oh barang-barangnya. iya, tergantung Nah, barangnya juga ya. Oh, iya. makanya nih nyempat-nyempatin waktu untuk, sebenarnya kayak tadi ada yang tanya gimana bagi waktunya kak, sebenarnya itu dari diri sendiri kan, gimana cara kita bisa bagi waktu sebaik mungkin gitu kan, gimana bagi waktu sama teman-teman, gimana bagi waktu bisnis, gimana bagi waktu kampus gitu kan. Itu sebenarnya kembali kepada diri sendiri lagi, karena setiap orang kan beda-beda cara bagi waktunya, setiap orang kan beda-beda masalah-masalah Benar. kehidupannya yang harus dihadapi gitu. Jadi pasti setiap pribadi punya cara sendiri untuk menghadapi gimana caranya bagi waktu yang baik untuk diri sendiri gitu. Nah contohnya kayak Benar. kakak tadi, sebenarnya kan ini lagi waktu bongkar nih, cuman kan Heeh. kakak juga punya tanggung jawab udah Buat. mengiyakan live sama inkubator. Nah gimana caranya bagi Hmm. waktu, jadi ya kebetulan ada yang kontrol di bagian si bongkar dekornya, jadi kakak fokus ke si live inkubator gitu kan. Oh iya. Dan Iya ayamnya juga mantep kebetulan kak. ada yang kontrol gitu. Oh iya. Oh, keren kali kak. Oh berarti berarti kalau setiap kali kakak bongkar tuh emang harus ada yang jagain dari tempat kakak ya? Masa harus Kakak setiap kebetulan setiap kali bongkar pengen bertiga. bongkar? Mm-mm. Dek dan bongkar itu selalu bertiga gini, ada mereka yang Ini kenapa nih? Udah mulai putus-putus ya. ya sini. Oh, ini sebentar lagi mau maghrib ya? Iya nih kak. Jam Atau 6 ya mungkin, maghrib? nah Jam di jam 6 sini gitu ya maghrib? jam 6 kurang gitu kak. Oh, jam 6 kurang. Ini atau mungkin kita ntar lagi. Jam Boleh kalau berapa ya? memang udah selesai gitu. Iya, mungkin kita tutup aja kali ya kak acara. Ini juga nggak ada yang Boleh. tanya-tanya lagi juga kak. Mungkin kita tutup aja. Makasih banyak kak, Kak Sela, udah gabung, udah mau nih diajak tanya-tanya sama inkubator masalah bagaimana cara membuat bisnis secara efektif bagi pemula. Makasih banyak. Yap. Sebelumnya kak juga makasih banyak udah dipercayain untuk diajak live sama inkubator. Jujur banyak kali pengalaman dan banyak kali yang kakak dapat ilmu-ilmu dari inkubator sendiri, apa itu tentang bisnis, apakah itu tentang pribadi gitu kan. Jadi buat kalian adik-adik inkubator, kalau bisa kan jangan uh, setengah-setengah di inkubatornya gitu, karena memang banyak kali sebenarnya yang kita nggak tahu kita bakal dapat di inkubator sendiri gitu.
Kakak juga makasih buat Fani udah ngobrol-ngobrolkan, udah sharing-sharing. Yang baiknya Iya, Kak. diambil, yang nggak baiknya jangan diambil Iya. ya. Kalau mungkin tadi apapun yang kakak sampein, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Kita masih sama-sama belajar juga ya kan. Mungkin ada Iya. yang lebih tahu lagi untuk bagian tentang ini gitu, bisa sharing-sharing di sesi selanjutnya ya. Ada selanjutnya lagi ya Iya. berarti ya. Nanti ada selanjutnya lagi, ada pertanyaan apa Q&A edisi selanjutnya. Gitu. Jadi apapun Oke. yang hal positif yang dapat diambil silakan. Yang mungkin masih kurang baik, mungkin masih banyak kekurangannya, masih ada hal-hal negatifnya, bisa untuk ditinggalkan, jangan diikutin gitu kan. Iya. Oke deh Kak, makasih banyak ya. Makasih juga Fani. Iya, Makasih Kupata. assalamualaikum. Makasih. Salam. Nah,